wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita semua di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kita untuk sama-sama mengkaji tentang Islam, mengkaji tentang pokok-pokok agama, yang mana ini adalah suatu ilmu yang tidak boleh seorang muslim bodoh tentangnya. Ya, ilmu agama, terlebih masalah pokok-pokoknya, adalah perkara wajib, ya, yang tidak mungkin, tidak boleh seorang muslim bodoh tentangnya. Ya, karena Rasul SAW ketika menyebutkan hukum mempelajari ilmu agama, beliau mengatakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah fariidah, adalah wajib bagi setiap muslim. Jadi bukan pilihan. Menuntut ilmu agama bukan pilihan. Kalau ngaji ya silahkan, enggak ngaji silahkan, tidak. Tapi ini adalah ditakyin, ditentukan Nabi SAW agar setiap muslim mempelajari ilmu agama. Ya, dan seharusnya seorang muslim mereka mementingkan, ya, waktu khusus untuk bisa mempelajari ilmu agama. Mementingkan. Jadi jangan sampai kemudian ngaji daripada nganggur, daripada nggak ada kegiatan. Keliru, Pak. Harusnya kita memanage waktu dalam hidup kita ini sebagiannya adalah untuk menuntut ilmu agama. Kenapa? Karena dengan ilmu agama inilah, ya, akan lurus agama seseorang. Karena manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala secara asalnya adalah bodoh. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui syai'an, sesuatu pun. Coba, sifat dasar manusia itu adalah apa? Adalah tidak tahu tentang apa-apa, apalagi urusan agama. Makanya kalau kita tidak belajar selama hidup kita akan apa? Akan bodoh. Dan belajar Bapak sekalian itu diperlukan adab-adabnya. Apa di antara adabnya? Jangan pantang menyerah. Ya, kalau ngaji kok pengennya enak terus ya, nah, nggak dapat. Makanya Yahya bin Abi Katsir beliau pernah mengatakan, la yunalul ilmu bi rahatil jism. Ilmu agama itu tidak akan pernah didapatkan dengan santainya badan. Kapan kita pingin ngaji, nggak pingin nggak ngaji, nggak jadi, Pak. Ilmu agama itu perlu perjuangan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan petunjuk di dalam agama ketika apa? Kita memiliki kesungguhan. Allah mengatakan dalam ayatnya, man jahada fina lanahdiyannahu subulana.
Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, maka kami akan tunjukkan kepadanya apa? Jalan-jalan kami. Dengan apa? Ijtihad, kesungguhan. Ya, kita mencurahkan segala kemampuan kita untuk mempelajari ilmu agama. Sempatkan waktu. Ya, sempatkan biaya. Kenapa Bapak sekalian? Karena memang ilmu agama itu perlu kesemangatan, perlu biaya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan dalam bait syairnya, bagus sekali. Beliau pernah mengatakan, ya akhi, lan tanalal ilma illa bisittatin, sa'umbika an tafsiliha bibayanin. Kata Syafi'i, wahai kawanku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa meraih ilmu agama kecuali dengan 6 hal. Sa'umbika bitafsiliha bibayan, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang perinciannya dengan penjelasan berikut ini. Perhatikan, ada berapa Pak? 6. Tanpa 6 perkara ini, seorang penuntut ilmu tidak akan bisa memetik ilmu yang diinginkan. Apa yang pertama? Beliau mengatakan yang pertama adalah zakaun, hirsun, wajtihadun, wa bulghatun, wa suhbatul ustadi, wa tuluz zamani. Ada berapa? 6. Yang pertama kata Syafi'i adalah zakat, kecerdasan. Gitu ya Pak ya. Jadi butuh kecerdasan. Bahwa memang harusnya orang-orang yang cerdas ini diprioritaskan untuk mempelajari ilmu agama. Ya. Maka para ulama menjelaskan bahwa kecerdasan itu ada 2. Ada kecerdasan yang sifatnya jibili, memang dari sananya, dari lahir sudah cerdas. Kan ada Pak ya? Ada anak sekolah nggak pernah belajar, ranking 1 terus, ada modelnya. Ada anak belajar siang malam nggak pinter-pinter juga banyak, rankingnya nomor 1 dari belakang terus, itu juga ada kan. Jadi ada sifatnya jibili. Ada yang kedua, kecerdasan itu yang sifatnya iktisabi, yaitu diusahakan. Dia sebenarnya nggak cerdas-cerdas amat, cuman apa? Kesungguhan, ya, memiliki semangat yang tinggi, akhirnya apa? Masya Allah, dibukakan ilmu untuknya. Ini yang pertama. Tapi apa? Kebanyakan kaum muslimin, kalau ada anak ranking 1 kok mondok pesantren, Mas kok sayang banget ya, anak pinter kok belajar di pesantren. Kebalik nggak Pak? Kalau zaman dahulu para ulama perhatian mereka dalam urusan agama, justru anak-anak yang punya potensi kecerdasan mereka fokuskan belajar ilmu agama. Kenapa sekalian? Mempelajari ilmu agama manfaatnya adalah untuk dunia akhirat mereka. Tapi kalau kita belajar dunia, hanya dunia yang didapatkan. Ini Pak, yang pertama, zakaun. Belajar harus punya kecerdasan. Yang kedua kata Syafi'i, hirsun, punya semangat yang tinggi. Tadi, maka orang kalau belajar ilmu agama nggak punya semangat, mau hujan libur, ya anaknya kayak mau anget libur, kayak mau anget toh Pak ya, beda kalau sudah panas beneran. Mau anget libur, apa alasannya? Anak. Mau taklim, alasan istri sama istri cemberut. Dah, kapan taklimnya kita? Emang kita termasuk PSTI, Persatuan Suami Takut Istri, gitu. Jangan sampai kalau urusan ngaji nomor 1, istri ridho nggak ridho taklim, sokot-sokot istri dibawa, kan gitu Pak. Baru punya semangat itu. Ridho Allah yang kita cari, gitu Pak. Kenapa? Kalau kita mencari ridho Allah, apa kata Nabi? Rasul pernah mengatakan dalam hadits Aisyah, manil tamasa ridallah bi sakhati minan nas radhiyallahu anhu wa arla alaihin nas. Barang siapa yang mencari ridho manusia, barang siapa mencari ridho Allah walaupun dibenci oleh orang lain, maka Allah akan ridho kepadanya dan Allah menjadikan orang-orang ridho kepada orang tadi. Untung mana? Untung Pak. Jadi tenang saja, kalau kita urusan agama dibenci orang, teruskan saja, Allah yang akan membalik hati-hati mereka. Ya, kalau yang kita cari betul-betul ridho Allah, sudah Allah akan menjadikan ridho kepada kita dan orang-orang ridho kepada kita. Ini yang kedua, harus punya apa? Kesemangatan. Zakaun hirsun, semangat. Yang ketiga, ijtihadun, bersungguh-sungguh. Ini ya, kadang-kadang kita belajar lah, lihat temanya angel,
Nah, lagi kurang apa? Kurang viral, tinggalkan itu. Ini penyakit penuntut ilmu di akhir zaman ini. Jadi senangnya kalau taklim yang apa? Ustadznya yang terkenal, sering nongol di YouTube, itu baru seneng. Tapi kalau ustadz lokal lah, biasa. Masya Allah. Ya udah tahu sekali. Padahal semua ulama mengingatkan bahwa justru belajar yang sifatnya intensif seperti ini lebih besar manfaatnya daripada, mohon maaf, tablik akbar. Tablik akbar cuma segitulah. Talim lagi apa? Setahun ke depan lagi. Lawang kita menghidupkan hati kok setahun sekali, Pak. Ibaratnya kita nanam kangkung disiram setahun sekali. Gimana, Pak? Kan katanya siraman rohani itu. Di pagi acara TVRI, siraman rohani gitu, Pak. Itu kan. Lah bagaimana kalau kita ngajinya setahun sekali, hati ini nggak pernah disiram, layu, bahkan bisa mati sama sekali. Ini yang ketiga, harus ada kesungguhan, ya, ada semangat kesungguhan. Yang keempat, wabulghotun, perlu modal. Ini, Pak. Maka para ulama, masya Allah sekalian, ada sebagian para ulama kita ketika mereka hendak menuntut ilmu agama, mereka siap menjual atap teras rumahnya. Yang penting apa? Bisa untuk belajar. Saking apa? Memang diperlukan. Kadang-kadang kita taklim, aduh, ini bensin pertalit 10.000, PP seliter 10.000, aduh, bisa untuk membeli terasi, beli ini. Perhatikan, keliru sekalian. Kita 10.000 beli terasi tidak terasa, begitu beli bensin untuk taklim terasa. Padahal apa? Taklim itu menghidupkan hati, sedangkan terasi hanya menghidupkan selera makan kita. Itu, Pak, ya. Yang kalau sudah kita makan, keluarnya jadi apa, Pak? Coba saya tanya sekarang. Tapi jangan dijawab, Pak, ya. Kita makan enak apapun, begitu besok pagi kita buang, apa keluarnya? Tolong jangan dijawab, dipikir saja, Pak, ya. Sudah, kita makan nasi goreng, besok pagi keluarnya kayak gitu. Makan ayam bakar, besok pagi keluarnya kayak gitu. Itu, Pak, nggak ada perbedaan, aromanya pun sama, warnanya mirip, coba. Tapi kalau kita belajar jadi 10.000 belajar ilmu agama, masya Allah, apa yang keluar? Lisan menjadi semakin harum. Yang keluar adalah apa? Hikmah-hikmah. Ya, mata semakin baik, tangan semakin soleh. Itu, Pak. Itu, ya. Iya, ini yang keempat, harus siap untuk mengeluarkan biaya. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, ilmu akan didapat dengan apa? Suhbatul ustadz. Kita belajar dengan seorang guru. Makanya kalau kita melihat para ulama kita, mereka selalu belajar dengan seorang guru. Nggak ada ulama yang mereka, mohon maaf, otodidak, nggak ada. Sampai kata para ulama, mangkana kitabuhu dalilahu fa'akhtahu aktsar min sawabihi. Barang siapa yang buku ini adalah dalilnya, maka bagaimana? Kekeliruannya pasti lebih banyak daripada apa yang benar. Makanya tidak dibenarkan kalau orang belajar hanya dengan buku. Ustaz, bagaimana? Apa kita nggak boleh baca buku? Boleh. Cuman apa? Sifatnya adalah sebagai tambahan. Makanya hadir di majelis ilmu itu yang paling pentingnya. Bagaimana Ustadz dengan kita nonton di televisi atau mungkin di radio atau mungkin di YouTube, itu nggak ada masalah. Tapi apa, lagi-lagi itu sekedar suplemen. Intinya di majelis ilmu seperti ini. Ini yang kelima. Adapun yang keenam, kata Syafi'i, watuluz zaman, waktunya lama. Ini banyak, makanya tidak boleh tergesa-gesa di dalam belajar ilmu agama. Ya, baru setengah tahun belajar pengen jadi mufti misalkan, ya enggak. Kalau kita melihat para ulama luar biasa, mereka menghabiskan umur dan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Akhirnya apa? Masya Allah, yang keluar dari lisannya adalah apa? Ilmu, bukan perasaan, bukan hawa nafsu. Kenapa? Kita berdakwah itu menyampaikan apa yang Allah sampaikan, bukan menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, tidak. Gitu ya. Karena itulah ilmu, kata para ulama. Ilmu itu, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluh. Ilmu itu apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasul. Rasul itu ilmu. Makanya kalau kita betul mencari ilmu, jangan pernah keluar dari sumber ini, Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun ucapan para ulama itu adalah apa? Itu adalah membantu
kita memahami Al-Quran hadis. Maka kapan ucapan ulama bertentangan Al-Quran hadis, mana yang kita pegang? Al-Quran hadis kita pegang, ucapan ulama mohon maaf untuk sementara disingkirkan. Bukannya kita tidak menghormati ulama, tidak, karena apa? Menghormati Allah dan Rasulnya lebih kita kedepankan, kan gitu Pak. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Baik orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan apa yang ada pada Allah dan Rasulnya, termasuk di dalamnya adalah firman Allah dan sabda Rasulnya. Jangan pernah kita kalahkan dengan ucapan siapapun. Iya gitu Pak. Wallahu a'lam bissawab. Ini Bapak sekalian ya. Jadi semoga yang sedikit ini bisa memberikan semangat kita bahwa belajar ilmu agama ini kebutuhan kita, bukan kebutuhan ustaz, bukan kebutuhan teman, kebutuhan kita ini. Gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ini ustaz yang butuh sama matu, masya Allah. Ya memang butuh Pak. Coba ustaz sendirian, nggak ada yang dengerin, cuma nggak bisa dakwah. Tapi apa bukan maknanya ustaz yang butuh, gitu ya. Iya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab At-Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, dan insyaallah kita akan masuk di bab yang ke-15 yang mana penulis kitab masih menjelaskan kepada kita tentang lemahnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu penulis kitab memaparkan kepada kita bahwa kenapa selain Allah mereka tidak berhak disembah. Di antara alasannya karena sembahan selain Allah mereka tidak mampu menciptakan, walaupun makhluk yang sangat kecil sekalipun gak mampu mereka, maka apa? Tidak berhak untuk disembah. Nah, maka Bapak sekalian, di bab 15 ini penulis kitab adalah menerangkan kepada kita ada sebagian manusia yang mereka beribadah kepada malaikat, kepada orang soleh. Perhatikan, ternyata malaikat walaupun makhluk yang begitu besar, begitu agungnya, namun apa? Tidak berhak sama sekali untuk apa diibadahi. Kenapa? Ini alasannya. Alasannya adalah Allah berfirman di dalam surat Saba ayat ke-22. Jadi bab ini beliau beri judul dengan apa? Dengan firman Allah. Beliau mengatakan babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah ta'ala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Kata Allah, maka sampailah apabila fuzzi'a, dihilangkan rasa takut dari hati-hati mereka, yaitu hati para malaikat. Qalu, maka mereka para malaikat mengatakan, madza qala rabbukum, apa yang Allah firmankan? Qaulul haqqa, maka para malaikat lain mengatakan yang Allah firmankan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ini Bapak sekalian, disebutkan para ulama tafsir bahwa ayat ini adalah berkaitan dengan malaikat. Nanti hadis yang disebutkan penulis kitab ini adalah hadis yang menafsirkan ayat ini. Jadi gini Bapak sekalian, ayat ini adalah berkaitan dengan keadaan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan suatu perintah di atas langit. Maka begitu malaikat mendengarkan firman Allah, jadi seakan-akan firman Allah itu seperti suara rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata, jadi gemerincing. Sehingga apa? Begitu para malaikat mendengarkan firman Allah, semua tersungkur pingsan. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Coba, malaikat mendengarkan firman Allah, mereka tersungkur jatuh. Kenapa? Takut kepada Allah. Nah, maka Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a, maka tatkala dihilangkan dari hati para malaikat rasa takut kepada Allah tadi, jadi hilang rasa takut tadi, maka mereka saling bertanya, tadi apa yang Allah firmankan? Jadi kata Rasul nanti disebutkan dari malaikat yang pingsan itu, yang pertama kali terbangun adalah malaikat Jibril.
Kemudian Allah menyampaikan wahyu pada Jibril, dan malaikat yang lain bertanya, Jibril, tapi tadi apa yang Allah firmankan? Maka Jibril mengatakan, yang Allah firmankan adalah apa? Adalah kebenaran, kata Jibril. Itu ya. Ini Masya Allah Bapak sekalian. Apa yang kita ambil dari sini? Ini ayat luar biasa. Di antara faedah yang dapat kita ambil di hadis ini, satu, yaitu tentang bantahan bagi orang-orang musyrik yang mereka beribadah kepada malaikat. Ada apa tidak? Ada itu. Ini bantahan kepada orang musyrik yang menyembah pada malaikat. Kan aneh, Pak. Malaikat saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kok ada orang malah apa? Beribadah kepada malaikat. Gitu. Ini bantahan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala mereka apa? Memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, jadi malaikat memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika Allah berfirman. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalam Allah itu bukan sembarang ucapan. Perhatikan ya, kalam Allah bukan sembarang ucapan. Malaikat saja yang begitu kuatnya, begitu besarnya malaikat. Malaikat besar Pak. Ya, jadi Rasul pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Ternyata Pak Rasul mengatakan, aku mendapati Jibril, aku melihat Jibril dalam bentuk aslinya Allah ciptakan. Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap, yang setiap sayapnya ini akan menutupi antara ufuk timur dan ufuk barat. Jadi kalau Jibril mengepakkan sayapnya, ya, ini gelap alam ini. Masya Allah, itu Jibril alaihissalam. Kemudian Rasul ketika menjelaskan malaikat yang Allah tugaskan untuk memikul arsy-Nya Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud, Rasul mengatakan, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsy inna ma baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Kata Rasul, telah diizinkan kepadaku untuk aku menceritakan tentang salah satu malaikat dari malaikat Allah. Di antaranya adalah malaikat yang ditugaskan untuk apa? Memikul arsy-Nya Allah. Bagaimana keadaannya? Innama baina syahmati udhunihi, sesungguhnya jarak antara ini kuping, ujung kuping bawah ini, ila atiqihi, kepada pundaknya, berapa jaraknya? Masiratu 700 am, jarak perjalanan 700 tahun. Coba orang naik onta 700 tahun non-stop, coba itu sampai mana itu Pak? Ya, itu jarak antara kupingnya malaikat pemikul arsy, antara kuping sampai apa? Sampai pundaknya. Berarti kalau seperti itu besar mana dengan kita Pak? Jauh, ya, jauh besar malaikat. Tapi apa? Masya Allah, dalam kondisi seperti itu malaikat memiliki apa? Rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Tapi kita sudah makhluk kecil, intil-intil, sombong gitu ya. Masya Allah. Malaikat Bapak sekalian, walaupun secara fisik kuat seperti itu, apa kata Allah? Di antara sifat malaikat itu, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka senantiasa mengerjakan apapun yang Allah perintahkan. Enggak kayak kita Pak, ada perintah Allah, sami'na wa tafakkarna, kami dengar, kami pikir-pikir, tapi masih enak ya. Coba kita tahu larangan Allah datang kepada kita, pikir lagi, tapi kayaknya kurang gaul ya. Tuh, perintah larangan Allah datang, tapi kalau nggak gini nggak terkenal ya. Tuh kan, beda sama malaikat. Kita sudah makhluk kecil, Masya Allah, tapi apa? Melekiti, cara Bang Jawa Pak, ngerti melekiti Pak? Cilik melekiti kayak tuma itu Pak ya. Astagfirullah. Itu manusia Pak, luar biasa, beda dengan para malaikat. Makanya harusnya apa? Kita ambil pelajaran. Ya, ini yang keberapa? Faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat,
ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa para malaikat mereka memiliki hati. Buktinya Allah mengatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maka tatkala ya rasa takut dihilangkan dari hati-hati para malaikat. Malaikat punya hati. Ya, dan juga ayat ini menunjukkan tentang bagaimana agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Coba, sampai malaikat tersungkur jatuh dan pingsan. Kalau kita dengar ayat gitu ya, Masya Allah. Apalagi malaikat. Gunung saja Bapak sekalian, andaikan Al-Quran diturunkan kepada mereka, apa kata Allah? Hancur gunung itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, walau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, apa yang terjadi? Engkau akan melihat gunung tersebut khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung Bapak sekalian. Ya, yang andaikan kita dorong berjuta-juta manusia nggak akan pernah bergeser. Tapi apa? Begitu mendengarkan Al-Quran diturunkan kepada mereka, Masya Allah, goncang hancur gunung itu, gitu ya, saking tunduknya mereka kepada Allah. Nah ini Bapak sekalian, ini luar biasa. Jadi kalam Allah jangan pernah kita remehkan. Ya, makanya apa, seharusnya seorang muslim itu dia mencari hiburan yang pertama Al-Quran. Seorang muslim ketika mereka mencari nasihat, yang pertama kali adalah Al-Quran. Seorang muslim ketika mereka mencari bacaan, harusnya yang menjadi bacaan pertama Al-Quran. Kenapa? Ini bacaan yang tidak pernah merugikan, itu Al-Quran, gitu kan? Masya Allah. Kemudian Bapak sekalian, ayat ini juga menunjukkan tentang penetapan sifat kalam bagi Allah. Jadi malaikat bertanya, qalu madza qala rabbukum. Malaikat bertanya, apa yang Rabb kalian firmankan. Berarti apa? Ini menunjukkan penetapan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus Bapak sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa kalam Allah bukan makhluk. Buktinya apa? Kalau kalam Allah makhluk, pasti pertanyaannya madza khalaqa rabbukum, apa yang Allah ciptakan. Tapi pertanyaannya apa? Apa yang Allah firmankan. Ini menunjukkan apa? Bahwa kalam Allah itu bukan makhluk, gitu ya. Iya, kalam Allah bukan makhluk. Ini Bapak sekalian. Jadi ini faedah ayat pertama. Dan Allah menutup ayatnya dengan dua nama Allah, wa huwal aliyul kabir, dan Allah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Para ulama menyebutkan bahwa ketinggian Allah itu ada tiga. Ketinggian Allah ada berapa? Ada tiga. Yang pertama adalah uluwul qadar, yaitu tingginya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Saking tingginya kemampuan Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi atau melebihi. Yang kedua adalah uluwu al-qahr, yaitu kekuasaan Allah dan penaklukannya Allah. Allah paling tinggi, maka nggak ada orang yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah maha berkuasa. Kemudian yang ketiga uluwuz zat, yaitu tingginya Allah secara zatnya. Zat Allah tinggi di mana? Di atas langit. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, aamintum man fis sama, apakah kalian tidak beriman atau apa kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul pernah mengatakan, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, apakah kalian tidak percaya kepadaku padahal aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit? Coba, siapa mengatakan? Rasul. Allah mengatakan di langit, Rasul mengatakan di langit. Bahkan kata para ulama, Rasul menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit di sana dengan ucapan beliau, dengan perbuatan beliau, dan dengan takrirnya beliau. Perbuatan mana? Ketika Rasul sedang khutbah di Haji Wada, Rasul dihadiri ribuan kaum muslimin, maka Rasul mengatakan, ala hal balaghtu, hai kaum muslimin, apakah kalian menyaksikan bahwa saya telah menyampaikan risalah
Kaum muslim mengatakan qalu bala syahidan, itu Rasul, kami menyaksikan. Dan Rasul mengatakan Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah. Kemana tangan Rasul? Kata selangit, Pak. Rasul mengatakan ya Allah saksikanlah. Itu satu perbuatan Nabi. Yang kedua ucapan Nabi tadi, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama, apakah kalian tidak percaya kepada aku padahal aku adalah menjadi kepercayaan yang ada di langit, Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, takrirnya beliau. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami, dia punya seorang budak. Budak ini ditugaskan untuk menggembala kambing. Ternyata apa? Mungkin si budak ini lalai, sehingga seekor kambing miliknya dimakan serigala. Maka Muawiyah marah. Akhirnya budak perempuan ini ditempeleng, plak sekali tempeleng. Tapi apa? Habis menempeleng dia menyesal. Maka apa? Datang ke Nabi, ya Rasul bagaimana? Saya terlanjur nempeleng budak saya ini. Apakah harus aku merdekakan budakku? Rasul mengatakan iktini biha, datangkan budak itu kepada aku. Begitu datang Rasul tanya, mengatakan aina Allah, di mana Allah? Wanita mengatakan fis sama, di atas langit. Ditanya lagi man ana, siapa saya? Dia menjawab anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Apa kata Rasul? I'tiqha fa innaha mu'minatun, merdekakan budak ini karena dia adalah seorang wanita mukminah. Perhatikan takrirnya Rasul. Ketika mengatakan Allah di langit, tidak disalahkan, salah kamu jawabannya. Rasul mengatakan diam saja. Dan tidak mungkin Rasul mendiamkan sesuatu yang itu keliru dan salah secara syariat. Itu ya. Ini Allah mengatakan wa huwal aliyyu, dan Allah zat yang maha tinggi, lagi maha al-kabir, maha besar. Ini Bapak sekalian, Allah maha besar ya. Sampai Allah sendiri pernah menyebutkan dalam sebuah hadits qudsi ya, ketika menjelaskan bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa namanya? Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u binisbati ilal kursi illa kahilqatin ulqiyat fi falati mil ard. Rasul mengatakan tidaklah perbandingan langit yang 7, bumi yang 7 dengan kursiku, melainkan langit dan bumi yang 7 seperti cincin yang sangat kecil diletakkan di tengah padang pasir. Jadi ini langit bumi 7 seperti cincin, kemudian kursinya Allah seperti padang pasir yang sangat luas. Dan belum melanjutkan, dan tidaklah perbandingan antara kursi aku dengan arsy ini, melainkan kursi seperti cincin, kemudian arsy seperti padang pasir yang sangat luas. Wallahu mustawin ala arsyihi, dan Allah istiwa di atas arsy-Nya. Bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita memahami Allah maha besar, coba kita sholat, apa yang pertama kali ucapkan? Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi tidak sekedar artis lafziah saja, Allah besar. Tanpa kita mengetahui bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala. Coba Pak, maka andaikan kita sholat dan betul-betul kita memaknakan dari ucapan takbir itu, kita baru mengucapkan Allahu Akbar, rontok segala kesombongan yang ada dalam diri kita, ya kan Pak? Iya, sombong. Itu andaikan setiap kita sholat betul-betul memaknakan ini, baru Allahu Akbar saja, sombong ya, angkuh hilang dari diri kita. Masya Allah, itu ya. Iya. Ini tentang apa? Man al-kabir, Allah maha besar Bapak sekalian. Nah ini ayat yang dinukil penulis kitab di dalam bab ini ya. Ini yang kita ambil syahidnya di situ, bahwa para malaikat takut kepada Allah. Maka apa? Tidak berhak sama sekali untuk diibadahi ya. Iya. Kemudian Bapak sekalian, kita akan berpindah kepada hadis. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab, fis sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam kitab sahih itu Sahih Bukhari dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis samai darabatil malaikatu biajnihatiha khad'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfuduhum dzalik
hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Rasul mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah, suatu urusan di langit sana, fadharabatil malaikatu bi ajnihatiha, maka para malaikat mereka mengepakkan sayapnya. Kenapa? Khad'anan liqaulihi, karena sebagai bentuk apa? Ketundukan terhadap firman Allah. Perhatikan, malaikat ketika mendengarkan ayat Allah bukan gini kepalanya, tapi menundukkan mereka itu. Sayap mereka dikepakkan, letakkan. Ka'annahu silsilatun ala safwanin, suaranya itu mirip seperti tadi gemerincingnya apa? Rantai besi yang ditarik di atas batu yang rata. Yanfuduhum dzalik, yang hal itu menjadi memekakkan telinga para malaikat. Jadi pekak saking kerasnya itu. Kemudian Rasul membaca ayat tadi, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, maka sampailah apabila dihilangkan rasa takut dari hati para malaikat, mereka mengatakan qalu madza qala rabbukum, apa yang Allah firmankan? Qalul haqqa, Jibril mengatakan yang Allah ucapkan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah maha tinggi lagi maha besar. Berarti apa di situ? Ini menunjukkan bahwa segala yang Allah ucapkan adalah kebenaran. Pegang apa sekalian? Ini pegang kalimat ini. Kalimat Allah. Qaulul haq, semua yang Allah firmankan kebenaran. Enggak pernah kita ragu dan enggak boleh kita ragu. Apa? Semua yang Allah firmankan adalah benar. Gitu ya, itu Pak. Karena apa? Itu karakteristik Al-Quran. Coba awal-awal Al-Baqarah Allah mengingatkan, dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba, tidak ada keraguan Pak. Maka yang ada apa? Keyakinan. Makanya kalau seorang muslim kok membaca ayat, sudah sami'na wa amanna wa ata'na, kami dengar, kami beriman, dan kami mentaatinya. Itu Pak, seorang muslim ya. Iya bukan lah, ini kami apa dengar, tapi kami pikir-pikir dulu, ini kayaknya kurang menguntungkan usaha saya, nggak dipakai. Astagfirullah. Ini Bapak sekalian, gitu ya. Kemudian kata beliau, Rasul melanjutkan, fayasmauha, jadi ketika Allah berfirman fayasmauha mustarikus sam'i, dan kemudian didengar oleh para setan, para jin yang mereka mendengarkan berita langit tadi. Perhatikan ya. Wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din, dan setan, para setan yang mencuri berita langit itu, mereka apa? Mereka tumpuk-tumpukan mereka di atas yang lainnya. Ini adalah penetapan apa? Bahwa di sana ada makhluk dari kalangan jin, dari kalangan setan yang apa? Mereka mencuri berita langit. Tapi kata para ulama, itu terjadi banyaknya dulu sebelum Rasul diutus. Banyak kejadian. Tapi apa? Setelah Rasul diutus, maka hal itu tidak terjadi atau nyaris hampir tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pelempar setan. Apa itu? Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk ayat ke-5. Allah berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kata Allah, kami telah menghiasi langit dunia ini dengan bintang-bintang. Ya, dan kami menjadikan bintang tersebut sebagai pelempar setan. Makanya apa? Setan ya, sebelum mereka menerima berita, lempar dulu dengan bintang tadi. Maka ini jarang terjadi, bahkan nyaris tidak pernah terjadi setelah Rasulullah diutus. Ya, jadi bagaimana Rasul menjelaskan di sini bagaimana cara setan ketika mereka mencuri berita langit. Beliau mengatakan, hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Demikianlah ya, setan satu dengan yang lainnya saling tumpuk-tumpukan. Kemudian kata beliau, wasafahu Sufyan bikafihi. Kemudian Sufyan ibn Uyainah, beliau mensifati bagaimana cara jin ketika tumpuk-tumpuk tadi. Gimana caranya? Faharrafaha wa baddada baina asabihi. Itu beliau merenggangkan jari-jarinya seperti ini.
kemudian seperti ini, ya. Jadi terus si setan ini naik, berarti punggu-pungguan Pak ya, ini naik terus. Begitu dapat berita langit satu, kemudian diestafetkan jin di bawahnya terus sampai ke telinga dukun, ya. Begitu sudah sampai ke dukun, apa yang dilakukan jin setan tadi? Fayukhallituhu bimi'ati kadzbah, dicampur dengan 100 kedustaan. Satu yang benar, yang 100 campurannya, Pak. Ya gimana ini? Kita beli apa? Beli obat yang satu yang benar, 100-nya yang palsu, gimana? Ya jadi racun. Ini ya. Mau diadzani dulu, udah masuk Isya. Mau diadzani dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya biidznillah. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi Nabi tadi menyampaikan bahwa begitu malaikat dia mencuri berita langit, ya, kemudian apa? Dikatakan di situ fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian si jin tadi, setan tadi menerima satu berita langit, kemudian apa? Diestafetkan kepada jin yang di bawahnya. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu, terus ke bawah. Hatta yulqiha ala lisani sa'id awil kahin, sampai kemudian berita tadi sampai ke
lisannya tukang dukun atau tukang sihir. Dan kata Rasul, ini makanya apa? Kalau dukun yang asli seperti itu, Pak. Dukun, kahin yang asli, mereka itu punya kerjasama dengan setan. Itu yang asli, bukan dukun yang ngibul, Pak ya. Asal ngomong itu orang. Tapi dukun asli seperti itu. Ya. Kemudian kata Rasul, farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiyaha. Dan terkadang begitu mereka menerima berita langit, mencuri berita langit, apa mereka mendapati dilempar oleh bintang tadi sebelum sempat menyampaikan ke jin yang di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla ayudrikahu. Dan terkadang mereka sudah memberitakan kepada yang lainnya sebelum terjadi lemparan tadi. Perhatikannya, kadang-kadang. Kemudian kata Rasul, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Kemudian mereka itu akan berdusta. Dalam lain dikatakan fayukhallituhu, dicampur dengan 100 kedustaan. Yang betul satu, tapi yang dibikin-bikin 100. Fayuqalu, maka ada yang mengatakan alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Kata penanya, Rasul bukankah terkadang dukun dia mengatakan bahwa akan terjadi ini di hari ini dan ternyata betul-betul terjadi menjadi kenyataan? Kan kadang ada, Pak ya. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama. Jadi yang dibenarkan tadi itu yang pas dia dengar dari langit. Berarti yang benar satu, yang 100 dusta. Nah, maka Bapak sekalian, hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh kita itu mempercayai ucapan dukun. Bahkan kalau kita mendatangi dan kita mempercayai, ngeri sekali, Pak. Dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, kita sekedar datang dan bertanya saja. Rasul mengatakan, man ata arrafan au kahinan fasa'alahu lam tuqbal lahu salatu arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Coba, ini sekedar datang dan bertanya. Bagaimana kalau membenarkan? Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasul mengatakan, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkan ucapannya, jadi apa yang diramalkan dukun dia percaya, apa kata Rasul? Maka dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Apa yang diturunkan kepada Rasul? Al-Imam At-Tibi mengatakan Al-Quran was sunnah. Berarti dia telah mengingkari Al-Quran dan sunnah. Maka nggak akan mungkin terjadi dalam diri seorang hamba yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan dia percaya kepada dukun. Nggak pernah terjadi. Dua perkara yang pasti terpisah. Kalau dia percaya kepada Allah berarti akan mengingkari dukun. Siapa yang beriman kepada dukun berarti mengingkari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Perhatikan itu ya. Coba kalau kita nggak tahu, Pak, kalau kita nggak tahu ilmu seperti ini, Masya Allah, kita tenang-tenang saja datang ke dukun lah, ya jajal-jajalan, bok menawani bener. Itu ya kadang-kadang jual di kita tahu aja jajalan, Pak, coba-coba ya, siapa tahu bener gitu. Masya Allah, ini urusan agama kok dicoba-coba. Ini Masya Allah sekalian. Nah, coba ya, jadi dalam ayat yang mulia ini perhatikan, ternyata apa? Allah memang sengaja menciptakan bintang. Di antara fungsinya apa? Adalah untuk melempar setan tadi. Makanya Pak Rasul ini pernah ya melihat bintang yang sedang dijadikan Allah untuk melempar setan di zaman Nabi. Maka Rasul bertanya kepada para sahabat. Beliau mengatakan, "Ma kuntum taquluna idza kana mithlu hada fil jahiliyah." Kata Rasul, "Hei kaum muslimin, para sahabatku, apa yang kalian ucapkan ketika melihat seperti ini dulu di zaman jahiliyah?" Maka para sahabat mengatakan, "Kunna naqul," kami mengatakan, "la'allahu yuladu adim." Oh, ini mau terlahir anak calon menjadi pembesar kaumnya. Perhatikan, orang jahiliyah itu, Pak. Jadi kalau lihat bintang seperti itu akan datang orang yang besar mau lahir, atau nanti kalau macam-macam. Maka
Au yamutu alim, atau menandakan ada pembesar yang akan mati. Perhatikan ya. Maka Rasul mengingatkan, bukan. Jadi bintang itu dilemparkan Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Untuk melempar setan. Bukan apa? Menandakan akan ada orang mati, enggak. Perhatikan, Rasul meluruskan akidah umat saat itu. Ketika orang salah memahami, kalau ada bintang seperti ini bakal terjadi ini dan itu. Maka pernah Bapak sekalian, ketika terjadi gerhana, ya kan orang, pas kebetulan di hari itu wafat putra Nabi yang bernama Ibrahim. Orang saking sedihnya ya, sampai matahari dan bulan saja bersedih, sehingga terjadi apa? Gerhana matahari saat itu. Rasul mengatakan, perhatikan, Rasul meluruskan akidah umat. Beliau mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatir rahman la yankhasifu bi maudi ahadin au bi hayatihi. Perhatikan, Rasul mengatakan sesungguhnya matahari dan bulan keduanya adalah tanda dari tanda kebesaran Allah. Tidaklah terjadi gerhana dikarenakan matinya seseorang atau karena akan terlahirnya seseorang. Tapi apa? Allah menjadikan adanya gerhana itu untuk menakut-nakuti umat manusia. Rasul luruskan itu. Ya, diluruskan sama Rasul. Tidak dibiarkan apa? Akidah umat menyimpang. Ini Bapak sekalian, ini hadis yang pertama. Kemudian Bapak sekalian, penulis kitab mendatangkan hadis yang terakhir. Jadi satu hadis lagi mirip hadisnya. Kita baca, wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Idza aradallahu ta'ala ayyuhya bil amri takallama bil wahyi. Akhadatis samawati minhu rajfatun." Rasul mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berfirman, mengucapkan wahyu dengan suatu perintah, maka takallama bil wahyi, Allah akan berbicara dengan wahyu. Perhatikan, begitu Allah berbicara, akhadatis samawati minhu rajfatan, maka langit bergetar. Coba, saking apa? Mendengarkan kalimat yang paling agung, langit bergetar. Au qala ra'adun syadidatun, atau Rasul mengatakan terjadi dentuman yang sangat keras. Kenapa? Khaufan minallahi azza wajal, dikarenakan takut kepada Allah. Coba, langit yang begitu besar, yang begitu agungnya, mendengarkan firman Allah apa? Bergetar, Pak. Bergetar mereka. Kemudian kata Rasul, fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujada. Dan apabila penduduk langit mereka mendengarkan firman Allah tadi, su'iku, maka mereka tersungkur pingsan karena sambil sujud kepada Allah. Fayakun awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Kemudian fayukallimuhumullahu min wahyihi bima arada, kemudian Allah pun berfirman kepada Jibril alaihissalam dengan wahyu apa yang Allah inginkan. Kemudian summa yamurru Jibrilu alal malaikah, kemudian malaikat berkeliling berjalan menemui para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, maka setiap kali Jibril melewati langit, maka apa? Malaikat-malaikat yang ada bertanya. Ini menunjukkan bahwa malaikat ini adalah makhluk yang bertempat di langit. Jadi langit ada berapa, Pak? Ada 7. Ya, yang antara satu langit dengan langit berikutnya jaraknya berapa? 500 tahun perjalanan. Langit satu ke langit berikutnya 500 tahun terus ke sana. Berarti dari langit satu ke langit ke-7 berarti berapa? 3.500 tahun perjalanan. Nah, perhatikan. Maka setiap malaikat melewati langit yang ada malaikat di situ, maka malaikat bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang Allah firmankan wahai Jibril? Jibril mengatakan, "Al-haq," yang Allah firmankan adalah kebenaran, wa huwal aliyul kabir, dan dialah maha tinggi lagi maha besar.
Kemudian fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka setiap malaikat pun mengatakan seperti persis yang diucapkan Jibril. Itu apa? Yang Allah firmankan adalah kebenaran. Kemudian fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah taala. Kemudian Jibril alaihissalam beliau menyampaikan wahyu kepada siapa yang Allah perintahkan agar wahyu ini disampaikan kepadanya. Apa yang kita ambil manfaatnya, faedahnya? Ini menunjukkan tentang Jibril adalah malaikat yang paling amanah. Perhatikan ya. Jadi Allah ketika memerintahkan Jibril ini wahyu sampaikan kepada Muhammad, sampai ke Muhammad, tidak mungkin meleset. Maka ini merupakan bantahan bagi orang-orang Syiah yang mereka mengatakan apa? Jibril berkhianat. Makanya apa orang Syiah itu, Pak? Ini kesesatan mereka itu. Kalau mereka sholat tahiyatnya itu gini, Pak, khonal amin, khonal amin. Apa artinya? Jibril berkhianat. Kenapa kata mereka harusnya wahyu diberikan kepada Ali, salah alamat kepada Muhammad? Naudzubillah itu. Coba ya, naudzubillah mereka itu. Makanya saking marahnya Ali bin Abi Thalib saat itu, Ali bin Abi Thalib berijtihad. Orang-orang Syiah ini yang menuhankan Ali dihukum, dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Ini, Pak. Ini siapa yang menghukum? Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Syiah yang menuhankan Ali justru apa? Dihukum Ali sendiri dengan dibakar hidup-hidup. Itu ijtihad Ali. Ya walaupun di sana ada Abdullah ibn Abbas mengingkarinya. Cuman yang kita ambil bagaimana tegasnya Ali bin Abi Thalib terhadap orang-orang yang menuhankan beliau. Ini ya. Ini Bapak sekalian, Masya Allah, adalah dua hadis dan satu ayat yang menggambarkan kepada kita bagaimana tentang agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hanya boleh beribadah kepada Allah dan tidak boleh beribadah kepada selainnya, walaupun kepada malaikat yang mulia lagi agung. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, di sini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hikmah dari firman Allah yang mengangkat manusia sebagai khalifah di bumi dibanding malaikat, sedangkan malaikat senantiasa bertasbih, memuji, mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab sekalian. Disebutkan bahwa Allah sebelum menyerahkan ke pengurusan dunia kepada manusia, Allah serahkan kepada langit, malaikat, semua, Pak, angkat tangan, nggak mampu. Akhirnya apa? Allah serahkan kepada manusia dan manusia yang menerima. Kenapa, Pak sekalian? Allah Maha tahu. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala segala perbuatannya itu adalah apa? Mengandung hikmah. Kenapa nggak dipilih malaikat? Ternyata, Pak sekalian, bahwa di antara sifat manusia yang unik itu mereka apa? Berbuat dosa, Pak. Itu ya, makanya apa? Dengan mereka berbuat dosa kepada Allah, akhirnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala membuka mereka untuk bertobat kepada Allah. Makanya kata para ulama bahwa manusia yang bertakwa kepada Allah mereka lebih mulia dari kalangan para malaikat. Kenapa? Malaikat bertakwa ya wajar. Kenapa? Mereka memang tercipta tidak punya hasrat berbuat maksiat kepada Allah, tidak punya syahwat, kan gitu. Tapi manusia Allah ciptakan dua, hasrat kepada kebaikan dan hasrat kepada hawa nafsu. Maka orang-orang yang mampu mengalahkan hasrat jiwanya, nafsunya, kemudian dia mengikuti syariat Allah lebih mulia daripada malaikat. Itu, Pak ya? Iya gitu. Hikmahnya luar biasa ini. Jadi memang luar biasa Allah itu menjadikan manusia sebagai apa? Penduduk dunia ini. Padahal apa? Manusia diciptakan itu dhaluman jahulan. Banyak dolimnya, sangat bodohnya mereka. Kan ngeri itu, Pak. Orang bodoh, tukang dolim jadi penguasa, kan ngeri. Tapi itulah Allah mentakdirkan manusia kita sebagai pemelihara dunia ini. Itu di antara hikmahnya, wallahu a'lam bishawab. Moga yang lain sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan. Enggak ada pertanyaan, nggih? Ini Bapak-Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menundukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang semakin menanamkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang senantiasa membimbing kita semua untuk semakin menambah kadar kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita
Allah mengampuni segala dosa dan khilaf kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memasukkan kita bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai ke dalam surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.